Masalahnya sebetulnya bukan ada atau tidak adanya sosok ayah, karena kalau itu yang dimasalahkan, kalau itu yang menjadi faktor, maka apa kabar anak yatim? Q&A with expert. Halo, selamat pagi. Aku biasa dikenal dengan nama Ongget dan oleh teman-teman yang belajar bareng. Aku psikolog dari Surabaya, tapi ya teman-teman di mana-mana. Sekarang aku sedang bersama teman-teman dari Parent University. Oke, kalau soal fatherless, pada prinsipnya kalau ada keluarga di mana si bapak ini tidak melibatkan diri dalam aktivitas mengasuh mendidik anaknya, itu pada prinsipnya nggak ada masalah kalau istrinya sudah setuju. Ini kan masalahnya kan masalah keluarga. Apakah keluarga ini mau dibiayai oleh dua orang, suami istri, apakah mau dibiayai oleh satu orang, apakah suaminya saja, apakah istrinya saja, itu kan juga nggak masalah. Jadi termasuk juga dengan anak-anak. Ketika keluarga ini memutuskan pokoknya urusan anak diurus oleh istri, ya sudah, penanggung jawabnya adalah istri. Keluarga ini diurus oleh anak-anak diurus oleh suami, ya berarti penanggung jawabnya suami, no problem. Masalahnya sebetulnya bukan di situ ya. Jadi kalau kita mau bicaranya pengasuhan pendidikan, artinya yang dimasalahkan dengan isu-isu fatherless ini kan sebetulnya keberadaan sosok ayah di dalam hidupnya anaknya. Sebetulnya yang mau dimasalahin kan itu. Nah, kalau yang dimasalahin itu, masalahnya sebetulnya bukan ada atau tidak adanya sosok ayah, karena kalau itu yang dimasalahkan, kalau itu yang menjadi faktor, maka apa kabar anak yatim? Ya, anak-anak yang memang dari lahir nggak punya bapak, maka hidupnya jadi nggak bisa benar dong. Kalau dibilang keberadaan bapak kandung itu jadi penting. Ya, jadi kalau bicaranya tentang proses belajar anaknya, maka yang perlu diperhatikan adalah anak laki perlu sosok laki dewasa untuk belajar bagaimana menampilkan perilaku sebagai laki-laki. Ya, bagaimana dia belajar sebagai laki-laki memperlakukan perempuan. Itu yang dia perlukan dari sosok laki-laki. Tapi anak laki-laki juga butuh sosok perempuan dewasa supaya dia bisa belajar bagaimana dia memperlakukan perempuan, bagaimana menanggapi perilakunya, perlakuan perempuan kepada dia. Demikian juga anak perempuan butuh sosok perempuan dewasa, iya, untuk dia belajar menjadi perempuan. Tapi dia juga butuh sosok laki-laki dewasa untuk dia belajar bagaimana menanggapi perilakunya laki-laki, bagaimana dia memperlakukan laki-laki. Ya, jadi yang penting adalah sosoknya, yang penting adalah fungsinya, bukan siapanya. Jadi kalau ada keluarga yang entah bapaknya, entah ibunya yang tidak mau atau tidak mampu memainkan peran itu, ya dibuang aja. Ya, jadi kalau bapaknya nggak mau ikut cawe-cawe urusan anaknya, nggak usah diributin, nggak usah dimasalahin. Ya, tapi berarti ibunya perlu mencari sosok laki-laki dewasa lain ya, untuk membantu dia, membantu anaknya laki-laki belajar jadi laki-laki, perempuan belajar menghadapi laki-laki. Dan sosok itu demikian juga sebaliknya. Kalau ibunya tidak mau memainkan peran sebagai ibunya, jadi sebetulnya kan yang terjadi di masyarakat bukan cuma fatherless, yang motherless juga banyak ya. Yang ibu yang tidak mau jadi ibu juga banyak ya, jadi anaknya diurus bapaknya. Jadi kalau ibunya tidak mau jadi ibu, nggak apa-apa, nggak usah dimasalahin, ya sudah dibuang aja ibunya ya. Tapi berarti bapaknya perlu mencari perempuan dewasa lain untuk membantu anaknya belajar. Yang laki-laki belajar bagaimana memperlakukan perempuan, bagaimana menanggapi perilakunya perempuan. Yang perempuan bagaimana belajar menjadi
perempuan. Dan yang namanya sosok itu bukan harus kandung, satu. Yang kedua, bukan harus kerabat, ya. Jadi nggak kenal pun bisa. Yang ketiga, bukan harus manusia, ya. Jadi yang bukan manusia pun juga bisa. Banyak anak laki-laki yang belajar dari Spider-Man, banyak anak perempuan yang belajar dari princess-princessan itu, ya. Jadi tidak harus manusia yang dia kenal ada wujudnya. Kalaupun manusia tidak harus yang masih hidup, yang sudah meninggal juga bisa, ya. Ada cerita-cerita sejarah atau dari anggota keluarganya yang sudah meninggal, kita bisa ceritain bagaimana dulu dia waktu hidup, kan gitu ya. Dan kalaupun masih hidup juga tidak harus yang bisa diakses, ya. Seperti yang waktu itu saya pernah dapat cerita, saya lupa dari mana. Ada anak laki yang justru belajar menjadi sosok laki-lakinya dari Quraisy Shihab katanya itu. Dan bagaimana caranya dia belajar dari Quraisy Shihab? Karena belajar dari membaca buku-buku karangannya Quraisy Shihab. Belajar dari cerita-cerita yang dia dengar tentang kehidupannya, perilakunya, aktivitasnya Quraisy Shihab. Ya, jadi tidak harus bentuknya orang tua kandung, tidak harus bentuknya sahabat orang tuanya atau keluarga orang tuanya, tidak harus bentuknya manusia. Kalau manusia pun tidak harus yang masih hidup, tidak harus yang bisa diakses secara fisik, gitu ya. Sama dengan kita belajar tentang macam-macam pun, gitu. Kita bisa belajar tentang macam-macam tanpa kita perlu ketemu orang yang ngajarinnya itu, kan. Apalagi zaman sekarang teknologi bisa membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan cara-cara untuk melakukan sesuatu tanpa kita perlu berinteraksi langsung dengan orang yang punya pengetahuan itu, punya keterampilan itu untuk belajar. Ya, jadi masalahnya bukan ada atau tidak adanya orang tua kandung, ya, tapi pertanyaannya ada atau tidak adanya sosok yang diperlukan untuk dia mempelajari hal itu. Kalau orang tuanya dalam rangka mencapai tujuan pengasuhannya, kemudian dia melakukan proses belajar, artinya untuk mencapai tujuan pengasuhannya itu dia perlu belajar dulu karena dia belum menguasai, maka ketika dia memperlakukan anaknya dengan pola-pola yang sudah dia pelajari itu, ya otomatis dia juga akan belajar, karena kan cara belajar paling awal yang kita kuasai kan meniru, ya. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kalau itu mau jadi kebiasaan kan paling bisa kita tampilkan adalah dengan meneladani supaya anaknya meniru. Nah, cuma pertanyaannya kalau kita bicaranya meniru, yang perlu diperhatikan adalah apa yang bisa membuat anak-anak mau meniru, ya. Maka ya kalau soal itu yang perlu dipahami bahwa kita cuma akan meniru hal-hal yang menurut kita enak, yang menurut kita menyenangkan. Ya, oleh karenanya perilaku-perilaku yang biasanya kita nilai baik itu lebih sulit ditiru daripada perilaku-perilaku yang biasanya kita nilai tidak baik. Ya, apa yang menyebabkan begitu? Ya karena kalau perilaku-perilaku yang menurut kita nggak baik biasanya dilakukannya untuk bersenang-senang. Jadi si pelaku melakukannya sepenuh hati, lahir batin. Tapi kalau hal-hal yang menurut kita baik biasanya dilakukannya dengan terpaksa, dengan berat hati. Jadi nggak kerasa nikmatnya. Ya, jadi sementara yang ditiru adalah yang dinilai nikmat. Jadi kalau kita mau anak kita terbiasa minum air putih, maka kita perlu meneladani perilaku minum air putih dengan nikmat. Kalau kita mau anak kita minumnya air putih, tapi yang kita nikmati adalah kopi. Kalau kita minum air putih kita tidak merasakan nikmatnya, ya bagaimana mungkin anaknya mau meniru perilaku minum
air putih, ya dia akan meniru perilaku minum kopi, karena yang dia lihat minum kopi itu yang nikmat. Ya, itu kenapa hampir semua anak pernah penasaran sama makanan pedas. Ya, karena semua orang yang makan makanan pedas biasanya makannya dengan nikmat. Ya, jadi ketika anaknya melihat orang itu makan dengan nikmat, dia jadi kepengen dapat nikmatnya juga. Nah, untuk itu dia jadi kepengen makan makanan yang mendatangkan nikmat itu. Jadi nggak bisa kita bilang ini pedas, kamu nggak doyan. Ya, nggak bisa, terus akan ngotot kalau dia belum pernah nyoba. Ya, jadi ketika dia nyoba, baru dia akan menilai pedas itu enak atau enggak. Kalau kebetulan dia suka, ya dia jadi pengen lagi, kan terverifikasi benar kan enak, gitu kan. Tapi kalau dia nggak suka, baru dia ternyata nggak enak. Itu, tapi dorongan menirunya muncul karena dia menilai ketika kita melakukannya kita mendapatkan nikmat. Ya, itu makanya yang lebih gampang ditiru biasanya adalah yang kita nilai jelek. Yang kita nilai baik biasanya lebih sulit ditiru karena pelakunya melakukannya dengan berat hati. Ya, itu. Jadi dengan begitu kalau kita mau anaknya belajar, ya berarti kita juga perlu membiasakan diri melakukan apa yang kita mau anaknya belajar itu kan. Jadi ya otomatis dengan sendirinya orang tuanya akan ikut belajar. Bahkan dari komentarnya teman-teman yang belajar bareng, itu seringkali mereka mengatakannya sebetulnya bukan saya orang tuanya ngajarin anak saya, tapi sebetulnya anak saya yang ngajarin saya akhirnya. Ya, karena anak-anak biasanya lebih konsisten daripada orang tuanya, karena memang anak-anak dengan kemampuan berpikir yang terbatas, dia masih banyak pakai rasa, jadi dia masih banyak berperilaku berdasarkan pola. Nah, kalau dia sudah ketemu polanya, dia akan konsisten di polanya itu yang biasanya kemudian ampilannya akhirnya membuat seolah-olah anaknya lebih konsisten daripada orang tuanya, karena orang tuanya masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Ada yang kadang-kadang memberi toleransi, sekarang nggak apa-apa begitu, ya besok aja dilanjutkan lagi, atau kasihan atau apapun. Tapi anak-anak karena kemampuan berpikirnya masih terbatas, dia belum banyak membuat keputusan-keputusan dengan pertimbangan berpikir, dia masih pakai rasa. Kalau dia sudah terbiasa dengan pola itu, ya dia akan konsisten di pola itu. Ya, itu yang akhirnya banyak membuat orang tua komentar niatnya saya ngajarin anak saya, tapi akhirnya justru saya yang lebih banyak perlu belajar daripada anak saya. Oke, kalau soal posisi orang tua dan anak-anak itu juga sebetulnya pilihan saja, kebijakan masing-masing orang tua. Orang tua mau menempatkan anaknya di bawahnya orang tua atau di sampingnya orang tua itu bebas saja. Tapi secara umum sebetulnya itu bisa jadi kontinum ya, jadi urutan ya. Karena di awal begitu anak-anak lahir kan belum bisa ngapa-ngapain, pengetahuan masih sangat terbatas gitu. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, ya kan dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu bagaimana caranya. Jadi kita yang mesti mengarahkan. Ya, kalau posisinya pada saat itu begitu, kan kita menempatkan anak kita jadi di bawahnya kita. Ya, jadi submisif, dia melakukan sesuatu berdasarkan persetujuan kita. Kalau kita setuju, ya dia dapat. Kalau kita nggak setuju, dia nggak dapat. Prinsipnya itu aja. Tapi pada perkembangannya, ketika anak-anaknya mulai banyak pengetahuannya, kalau kita tetap menggunakan pola otoriter seperti itu, kita tetap menggunakan pola anaknya di bawah kendalinya kita, maka pada saatnya akan berantem. Karena anaknya akan merasa terhalangi, akan merasa dibatasi, dan dia akan menimbulkan pemberontakan. Dan kalau orang tuanya tidak memahami situasinya dan tetap ngotot anaknya harus nurut orang tuanya,
ya itu bisa jadi adu menang. Ya tapi kalau enggak, ya ketika anaknya sudah mulai bisa, orang tuanya mulai menempatkan diri di sampingnya anaknya, menjadi teman, jadi dilakukan bareng-bareng, diskusi, kalau kamu begini mungkin akan begitu, kalau kamu begini mungkin akan begitu, sehingga anaknya bisa mencoba satu-satu mana yang menurut dia oke, gitu. Atau kalau menurut kita bahaya, kita bisa membantu anaknya mempertimbangkan apakah sanggup dia menghadapi bahayanya. Dan ketika anaknya menjadi makin bisa, makin mahir, daya jangkau juga makin jauh karena kemandiriannya juga makin banyak secara fisik maupun secara mental, maka orang tua juga akan memposisikan dirinya mundur lagi di belakang anaknya. Ya, jadi pada saat itu orang tua tinggal berfungsi sebagai kamus, jadi konsultan. Kalau anaknya perlu, anaknya cari konsultasi, gimana nih Pak, Bu, saya menghadapi situasi ini tapi saya bingung. Ya itu anaknya jadi konsultasi ke orang tuanya. Itu yang bisa dilakukan. Sebetulnya kalau soal itu sejalan dengan ajarannya Ki Hajar Dewantara, kan kita sudah punya bapak pendidikan, dan bapak pendidikan kita sudah membuat pola umum yang bisa kita gunakan dan sampai hari ini masih bisa dilakukan, masih relevan untuk dipakai. Yang pertama kan di depan jadi teladan, ya, Linaso Sungtulodo bahasa Jawanya, karena dia orang Jawa. Itu yang terjadi kan seringkali di depan jadi komandan, bukan jadi teladan. Ya, jadi pada saat anak-anak belum bisa, menurut ajaran Ki Hajar, kita jadi contoh, kita yang mengenalkan, gitu. Tapi yang terjadi kita jadi komandan yang seperti kusirnya kuda delman, anaknya dijadikan kuda delman, dikasih tali kekang, tidak bisa bergerak kemana-mana selain yang dia minta atau dimau oleh kusirnya. Tapi ketika anaknya sudah mulai bisa, Ki Hajar bilang kan ing madyo bangun raso. Jadi ketika anaknya sudah mulai bisa, ya orang tua perlu mundur, nggak di depan lagi, nggak jadi teladan lagi, karena orang tua pada saat itu sudah perlu memfungsikan dirinya sebagai teman. Jadi mundur di samping anaknya, melakukannya bersama-sama. Tapi ketika anaknya sudah betul-betul bisa, sudah mahir, maka orang tua mundur lagi ke Puri Handayani di belakang, ya, untuk memberdayakan. Jadi prinsipnya sama dengan konsultan, prinsipnya sama dengan kamus, ya. Dan itu sebaiknya sudah mulai dilakukan ketika anaknya sudah mulai punya kemampuan berjuang. Ya, karena kalau anaknya sudah punya kemampuan berjuang, anaknya sudah bisa melakukan hal-hal yang menurut hatinya nggak enak, karena kepalanya bilang itu perlu dilakukan. Jadi anaknya sudah mulai perlu belajar membuat keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan resikonya. Jadi orang tuanya sudah waktunya belajar untuk mundur jadi kamus. Karena kalau enggak, nanti orang tua tetap akan jadi komandan atau malah jadi oposan, nggak jadi teman. Maka relasi emosinya anak sama orang tua, kalaupun pernah terbangun, itu bisa rusak. Apalagi kalau belum pernah terbangun, ya pasti tambah hilang. Itu kenapa banyak anak-anak yang sudah mulai ABG, sudah mulai punya kemampuan menjelajah tanpa orang tuanya, kemudian jadi sering berantem akhirnya sama orang tuanya, jadi sering berusaha menjauhi orang tuanya. Ya, itu yang sebetulnya terjadi. Ya, kalau soal media belajar, ya kalau zaman sekarang sudah banyak sekali, ya kita bisa memanfaatkan akses internet untuk dapat informasi macam-macam dari siapapun. Tapi prinsipnya kalau belajarnya soal bagaimana membantu anak-anak belajar menjadi dewasa, ya yang utama adalah siapa fasilitas belajarnya.
Ya kalau saya orang tua mau jadi partner belajar, berarti yang utama saya yang perlu memastikan minimal mengusahakan saya lebih dewasa dari anak saya dulu, gitu kan. Karena kalau saya tidak lebih dewasa dari anak saya, ya saya nggak bisa jadi partner belajar, cuma bisa jadi teman belajar gitu. Tapi kalau saya mau jadi partner belajar, maka saya mesti mastiin saya lebih dewasa dari anak saya. Jadi saya perlu menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan program-program pengasuhan pendidikan yang saya perlukan untuk anak saya perlu mengusahakan untuk punya kesempatan berlatih sebanyak-banyaknya ya. Jadi dari kurikulum pengasuhan yang saya sudah buat, tujuan saya apa yang saya perlu lakukan, pola yang saya mau pakai bagaimana, itu menjadi tidak efektif juga kalau kesempatannya kurang. Cuma masalahnya kalau namanya kesempatan kan sulit juga kita ngatur. Kadang-kadang situasinya memang tidak memungkinkan, dan ketika itu terjadi maka kita juga perlu belajar untuk tahu diri. Kita juga perlu belajar untuk membatasi diri supaya tidak memaksa ya. Jadi sebelum saya memperlakukan anak saya dengan pola-pola yang saya yakini bisa efektif mencapai tujuan saya pada saat itu, maka saya perlu pastikan dulu situasinya saat itu memang betul-betul layak buat belajar. Layak buat belajar artinya saya bisa menguasai apa yang terjadi pada saat itu untuk jadi seperti yang saya mau. Saya bisa bikin orang-orang yang ada di situ setuju sama yang saya mau, supaya ketika anak saya menampilkan perilaku, saya bisa memastikan perilaku anak saya cuma muncul dalam bentuk-bentuk yang saya setuju. Ya itu, karena kalau situasinya tidak memungkinkan, situasinya tidak bisa saya kuasai, maka ketika anak saya menampilkan perilaku yang saya nggak setuju, saya tidak bisa menguasai juga, saya tidak bisa mengelola juga. Ya, dan kalau itu sudah terjadi, kalau saya tetap maksain diri mencoba menguasai, pasti jadi nggak konsisten. Kalau jadi nggak konsisten, ya akan sama juga dengan situasi di mana ada orang-orang yang pola perlakuannya berbeda dengan pola perlakuan saya, sehingga anaknya akan mengacu pada pola perlakuannya orang itu karena dinilai berbeda. Ya, jadi yang yang penting itu kalau belajarnya dari mana saja, bisa termasuk dari kejadian-kejadian sehari-hari, dari pengalaman sehari-hari bersama anak-anak dan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak layak belajar terutama. Ya, jadi situasi-situasi harian juga bisa kita jadikan media belajar, sarana belajar, terutama berkaitannya dengan belajar mengenali kapan situasinya layak belajar, kapan situasinya tidak layak belajar. Ya, karena itu yang menjadi kunci juga, apakah program belajar yang saya terapkan pada saat itu bisa efektif mencapai membantu tujuan belajar yang saya ingin capai.